Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa tetap mengikuti proses pembelajaran. Nah, dalam kesempatan ini melalui Balai Belajar Lombok kami hadir untuk membahas materi IPS, yaitu dengan pokok bahasan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, dengan sub pokok bahasan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas alat-alat pemuas kebutuhan, di mana dalam pembahasan minggu lalu kita sudah mengetahui bahwa selain manusia sebagai makhluk sosial, manusia juga disebut dengan makhluk ekonomi atau yang disebut dengan Homo economicus, di mana manusia akan selalu melakukan segala tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi untuk mencapai kemakmuran dalam hidupnya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tindakan ekonomi. Apa sih tindakan ekonomi itu? Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi. Contoh, gambar di samping, ini ibu-ibu sedang belanja. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang belanja ini adalah tidak lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, kegiatan yang dilakukan ini disebut dengan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau yang disebut dengan kebutuhan primer. Nah, contoh yang kedua, ketika kalian berolahraga misalnya, di sini kebutuhan kalian juga nanti akan terpenuhi. Kebutuhan apa yang akan terpenuhi? Di sini akan terpenuhi kebutuhan jasmani kalian. Nah, contoh yang ketiga, belajar misalnya. Ketika kalian belajar dengan giat, kemudian nanti pada akhirnya kalian ini akan memperoleh pengetahuan yang lebih luas, maka kebutuhan rohani kalian nanti juga akan terpenuhi. Oke, lanjut. Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan seseorang untuk memperoleh sesuatu di situ disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan seseorang dalam memiliki sesuatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan motif ekonomi ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Coba kalian perhatikan gambar di samping, ya. Ada gambar ayah dan ibu pergi bekerja untuk memperoleh penghasilan. Kegiatan yang dilakukan oleh orang ini tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, pergi bekerja di pagi hari ini ini disebut dengan motif ekonomi. Kemudian yang kedua, ada motif kegiatan sosial. Motif kegiatan sosial ini adalah di mana masyarakat berusaha untuk bisa saling membantu antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Ada orang yang sedang memberikan santunan kepada orang lain, kemudian yang di sebelah ini ada orang yang sedang memberikan bantuan bagi orang-orang atau masyarakat yang sedang terkena musibah.
Nah, kemudian motif yang ketiga yaitu motif untuk mendapatkan penghargaan. Contoh yang pertama, ketika gambar pertama ini kita lihat adalah anak-anak yang sedang belajar, tentunya ini tidak lain dan tidak bukan dengan tujuannya adalah agar nanti di kelas menjadi sang juara. Begitu juga dengan gambar yang di samping. Ketika kita melihat ini gambar orang sedang berolahraga, maka tujuan dari orang ini nantinya adalah bagaimana supaya dia nanti bisa memenangkan perlombaan agar memperoleh penghargaan dari orang lain. Kemudian motif yang keempat, yang terakhir adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif untuk memperoleh kekuasaan ini adalah bagaimana seseorang terus berusaha, terus berupaya supaya kebutuhannya terpenuhi. Misalnya seperti bos-bos perusahaan misalnya, dia selalu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga nanti mampu untuk menguasai perekonomian di wilayah tersebut. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi motif ekonomi ini dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini adalah suatu keinginan yang berasal dari diri seseorang. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik adalah keinginan seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang dipengaruhi oleh orang lain. Nah, ini. Nah, selanjutnya untuk melakukan tindakan ekonomi harus menerapkan prinsip ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi itu? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang kecil, yang mana dikenal dengan istilah ada efisien dan ada efektif. Efisien di sini maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan dengan tepat untuk mencapai keinginan. Itu efisien. Sedangkan efektif itu adalah suatu yang dilakukan, apa yang dilakukan itu benar. Itu efektif. Mari kita lihat contoh prinsip ekonomi. Jadi contoh prinsip ekonomi seperti gambar di bawah ini. Yang pertama di sini ada toko A dan yang kedua ada toko B. Misalnya kalian mau membeli sepatu misalnya. Kalian masuk ke toko A, melihat harga sepatu di toko A dengan merek yang diinginkan. Harga di toko A misalnya 100.000, sedangkan Anda lihat di toko B dengan sepatu dan merek yang sama, harganya adalah 90.000. Nah, kira-kira anak-anakku nanti mau beli sepatu di mana kira-kira? Apakah beli di toko A yang harganya 100.000 atau beli di toko B dengan harga 90.000 dengan merek sepatu yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan warna yang sama yang diinginkan? Maka tentunya anak-anakku pasti akan memilih membeli sepatu di toko B, karena di toko B ini lebih murah dari toko A. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Kemudian orang yang selalu berpedoman pada prinsip ekonomi selalu mempertimbangkan semua kegiatannya untuk memperoleh hasil yang maksimal.
Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita lihat satu persatu penerapan prinsip ekonomi dalam bidang produksi. Yang pertama, menggunakan bahan baku atau bahan mentah dengan mutu yang terbaik. Nah, ini prinsip dalam bidang produksi atau dalam bidang membuat suatu barang. Kemudian yang kedua, mendirikan perusahaan yang dekat dengan bahan baku atau bahan mentah yang akan dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang tidak terlalu tinggi. Kemudian yang keempat, selalu hemat dalam biaya produksi. Ini adalah prinsip ekonomi dalam bidang produksi. Sedangkan penerapan prinsip dalam bidang distribusi, yang perlu diperhatikan di sini yang pertama adalah menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran dan tepat waktu, supaya apa yang didistribusikan itu efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, membangun perusahaan di antara produsen dan konsumen. Jadi membangun perusahaannya tidak jauh, ya, tidak terlalu jauh antara tempat produksi dengan orang-orang yang akan membutuhkan barang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memberikan layanan yang terbaik terhadap konsumen. Kemudian yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Kemudian yang berikutnya, penerapan prinsip dalam bidang konsumsi. Yang pertama adalah membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Nah, ini harus diusahakan. Ketika mau membeli barang ya jangan asal copot, kita harus pilih-pilih dulu mana barang yang kita anggap baik. Nah, ini baru namanya prinsip. Kemudian yang kedua, memilih barang dengan kualitas yang bagus. Ini sudah tentu anak-anakku sudah mampu untuk memikirkan apakah akan membeli barang yang kualitasnya kurang bagus atau yang bagus. Ya tentunya kita pasti memilih barang yang kualitasnya bagus. Nah, kemudian yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, setiap awal bulan kita harus membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas, sehingga apa yang kita butuhkan itu bisa kita manfaatkan karena kita sudah memiliki skala prioritas. Artinya punya daftar kebutuhan apa yang akan kita butuhkan saat ini. Nah, ini prinsip ekonomi dalam bidang konsumsi. Nah, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami materi yang saya sampaikan ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.